Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bersama saya Nanda Faktri Handika di Bincang Santai. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan BEM dan Diksar tahun ini. Di sini saya bersama Kak Arman Ya, dan Kak Reza selaku Ketua BEM dan Wakil BEM. Oke Kak, boleh diperkenalkan dulu. oke, boleh. Perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Arman selaku Ketua BEM Stiper Belitang masa bakti 2025-2026. Dan di sini saya tidak sendiri, terutama bareng partner kegiatan saya, yaitu dengan siapa bos? Perkenalkan, nama saya Reza Nurrahman. Ya, oke. Saya sebagai Wakil Ketua BEM. Mm-mm. Baik. Nah, sebelumnya ini mau tanya dulu Kak, apa Silakan. itu Diksar? Oke, mengenai Diksar ya, mungkin teman-teman media juga udah pada lihat, udah pada dengar tentang Diksar yang diselenggarakan oleh BEM Stiper Belitang yang kemarin baru saja kita laksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Juli 2025. Itu bertepatan pada hari Sabtu dan Minggu, dan alhamdulillah terselenggara di Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Mengenai pertanyaan tadi, apa itu Diksar? Jadi Diksar itu kepanjangan dari pendidikan dasar. Artinya dengan tujuan kami melaksanakan kegiatan ini, selain untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan dan rasa kekompakan bagi peserta teman-teman BEM, kami juga berinisiatif agar Diksar ini dapat menjadi proker kegiatan lanjutan, sehingga tidak hanya stop pada periode kita aja, tetapi nanti di periode-periode selanjutnya Diksar ini akan tetap berjalan dengan tujuan utamanya yaitu kekompakan. Jadi Diksar itu pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh keanggotaan sebelum mereka melaksanakan periodisasi atau sebelum mereka melaksanakan proker-proker ke depannya. Sebelum masuk tentang kegiatan Diksar nih, kegiatan apa saja yang sudah berjalan di BEM tahun ini Kak? Kegiatan yang dilaksanakan di BEM, eh, berhubung BEM ini baru dilantik sekitar 1 bulan lebih yang lalu, tapi kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang lumayan untuk membentuk karakter mahasiswa nih ya, seperti kayak kemarin sudah melaksanakan kajian keislaman di apa namanya di Masjid Agung ya, di Masjid Agung. Terus diskusi publik yang diisi oleh beberapa pemateri di alun-alun lapangan KONI. Terus ada juga seperti rapat-rapat kegiatan, terus ada seminar, dan masih banyak lagi kegiatan yang sudah kita jalani. Dan kemarin kita baru saja melaksanakan kegiatan besar, yaitu ya seperti tadi pendidikan dasar. Itu merupakan langkah awal bagi BEM tahun ini. Harapannya kedepannya bisa menjadi contoh bagi teman-teman BEM yang lain agar sering dan semangat terus melaksanakan kegiatan. Nah, salah satu kunci bahwa kegiatan ini akan terus berjalan ialah kami selalu memberikan motivasi kepada seluruh bidang-bidang, seluruh departemen agar kiranya mereka punya inovasi, punya program sendiri sehingga pelaksanaan BEM ini sampai akhir periode akan terus berjalan seperti itu. Nah, masuk ke tentang Diksar nih Kak. Oke. Untuk Diksar ini bisa dijelasin lagi untuk di mana lokasi Diksar dan apa tujuan utama diadakannya Diksar bagi anggota baru Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, saya jelasin lagi ya. Diksar kemarin kita laksanakan di Desa Sumberhayu. Mungkin teman-teman media kalau yang arah rumahnya berseberangan dengan Kabupaten Oki atau BK23, atau yang dekat dengan Kecamatan Belitang 2, mungkin udah paham dengan Desa Sumberhayu di bumi perkemahan Oku Timur. Nah, mungkin tuh kawan-kawan juga yang dari alumni Pramuka
udah positif kenal ya dengan yang namanya bumi perkemahan. Nah itu tempat di mana kita melaksanakan diksar tanggal 5 sampai 6 Juli bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu. Nah tujuan kami melaksanakan diksar ini seperti yang saya jelaskan tadi, agar kiranya program dari teman-teman Kabid dan teman-teman departemen ini bisa terselenggara, itu harus ada yang namanya kolaborasi. Nah, jadi kolaborasi ini ada atau muncul ketika para teman-teman anggota atau para teman-teman BEM ini bisa erat, bisa tumbuh rasa persaudaraan yang kuat. Nah, jadi untuk menumbuhkan rasa tersebut, kami gerakanlah yang namanya program Diksar ini. Agar apa? Agar memupuk rasa persaudaraan dan kekompakan itu tadi. Ya, sebagai tujuan utama besar kita melaksanakan Diksar ini untuk memupuk rasa persaudaraan dan kekompakan yang lebih kuat lagi di BEM Stiper Belitang ini. Seperti visi BEM kita menciptakan BEM yang sejahtera. Itu sering saya sampaikan, menciptakan BEM sejahtera. Sejahtera di sini bisa kita dapatkan ketika para seluruh anggota dan teman-teman BEM ini dapat bersatu, tidak ada rasa pecah belah, sehingga akan menciptakan rasa kekeluargaan yang bahagia, dan bahagia ini nanti juga akan mulai terciptanya rasa kesejahteraan itu tadi. Terima kasih Mas Nanda. Silakan nanya lagi apa? Nah, untuk Kak Arman dan Kak Reza nih, sejak kapan Diksar ini menjadi proker wajib yang diadakan di BEM Stiper Belitang ini, Kak? Sejak masa bakti kami tahun 2025 sampai 2026. Nah, harapan saya pengen kedepannya lebih bisa berinovasi, lebih baik dan meriah untuk Diksar nanti. Untuk periode selanjutnya ya, Kak? Iya. Baik, oke Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu materi apa saja yang diberikan selama Diksar tersebut? Untuk materi yang pertama kepemimpinan, yang kedua wawasan kebangsaan, yang ketiga manajemen diri, yang keempat keorganisasian, yang kelima keakraban, dan yang terakhir outbound. Nah, untuk yang selanjutnya nih Kak, buat Kak Arman kan sudah dijawab oleh Kak Reza tadi tentang materi Diksar. Nah, minta penjelasannya nih Kak untuk materi-materi tersebut. Oke, sama yang sudah dijelasi oleh partner saya, Mas Reza, tentang materi-materi yang ada di Diksar kemarin. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Sengaja kami bawakan kepemimpinan. Ini maaf agak serak ya nih. Ya, boleh diminum dulu Kak? Oke. Minum dulu. Jadi kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu kami bawakan dari rombongan Koramil Belitang 2. Itu dari bapak-bapak TNI, terus dari kepolisian itu kami bawakan tentang wawasan kebangsaan, dan ada Pak Iman kemarin itu membawakan tentang materi keorganisasian. Terus ada lagi dari Pak Indra, itu salah satu dosen STKP juga, itu membawakan tentang materi manajemen diri. Terus ada lagi dari Pak Pari itu tentang keakraban anggota. Terus yang terakhir itu outbound, itu kita kolaborasi dari kawan-kawan Kompaster agar selain kegiatan ini hanya terfokus pada anggota BEM, tetapi kita juga ajak teman-teman atau kawan-kawan organisasi dari kampus kita, contoh kayak multimedia, kita ajak kolaborasi. Terus Kompaster Belitang kita ajak kolaborasi untuk intinya tujuan utamanya adalah keakraban bagi anggota, bagi organisasi antar kampus. Selain itu materi-materi yang kita adakan di Diksar ini sangat bermanfaat khususnya bagi anggota.
khususnya bagi peserta Diksar, agar setelah mereka mengikuti Diksar ini, mereka seperti diciptakannya masing-masing petarung yang Ya. dapat melaksanakan tugas mereka, melaksanakan program mereka dengan baik khususnya nanti. Itu. Bukan begitu, Mas? Siap. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana nih cara Kak Arman dan Kak Reza mengkoordinasi segala kegiatan secara bersama? Oke. Yang jelas sebuah organisasi ini berjalan itu bukan hanya karena ketua dan wakil saja. Kita juga ada yang namanya kabid. Itu ada kabid eksternal yang membawahi dua departemen, maaf. Terus ada kabid sosial budaya, itu membawahi dua departemen juga. Terus ada kabid kabid internal, itu membawahi dua bidang juga, sehingga uh, penyampaian dari perintah kami berdua ini selain langsung kepada anggota, juga kami memulai dengan prosedur-prosedurnya. Contoh, kita perintah kepada kabid perintahkan kepada anggota agar penyampaian yang kami sampaikan ini bisa sampai kepada anggota kita. Jadi dalam prosedur penyampaian suatu perintah itu ada yang namanya jenjang-jenjang, sehingga semua elemen anggota ini bisa berjalan sesuai dengan tupoksi dan pegangannya masing-masing. Contoh seperti mereka ada di departemen, terus mereka ada di kabin, dan mereka ada di bendahara, sekretaris, sampai ke ketua dan wakil, seperti itu. Bagaimana Diksar ini membantu dalam membentuk karakter atau mental calon anggota BEM? Nah, memang Diksar ini sangat membantu dalam pembentukan karakter bagi anggota kita, karena dari materi-materi tadi sengaja kita undang dari kepolisian, terus dari tentara, agar apa? Agar jiwa rasa mereka itu terbentuk, benar-benar terbentuk, mulai dari kedisiplinan mereka, kekompakan mereka, dan bahkan jiwa-jiwa pemimpin mereka akan terbentuk. Nah, seperti itu. Jadi mereka ditempa selama 2 hari 1 malam ini bukan hanya karena sebagai kegiatan hal biasa, tetapi ada manfaat yang mereka dapatkan dari Diksar ini. Maksudnya manfaat dari mereka yang dapatkan dari pendidikan dasar ini. Selain dari materi yang mereka serap, juga mereka bisa saling kenal satu sama lain. Karena kebelakangan ini sebelum Diksar, teman-teman ini belum pada kenal ya, Him, ya. Belum ada yang kenal dengan anggota, bahkan dengan dosen-dosen sekalipun belum ada yang kenal. Dan maka kita laksanakan Diksar ini selain untuk membentuk karakter mereka, mereka juga akan saling lebih kenal lagi, akan lebih kompak, lebih memupuk rasa persaudaraan mereka. Karena kita juga kan tahu slogan belum kenal maka belum sayang. Nah, seperti itu. Maka kalau kita udah sayang, ya harus kenalan lebih dulu, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Kak, setelah mengikuti Diksar tersebut, perubahan apa yang paling terasa dalam diri kakak masing-masing atau dari diri peserta yang lain? Kalau perubahan dari saya, mungkin setelah mengikuti kegiatan ini, saya langsung meriang. Karena kan cuaca, terus badan ini dibuat untuk bagaimana harus kuat. Saya sebelum kegiatan juga sudah mempersiapkan yang namanya perlengkapan, baik itu acara, terus konsumsi. Mungkin sama teman-teman yang lain juga ada yang merasakan ya, karena badannya belum fit, tapi mereka ditugaskan atau diberi tanggung jawab untuk bagaimana mensukseskan kegiatan di Diksar tersebut. Tapi selain dari itu, selain dapat meriangnya, tapi rasa bahwa kita itu harus memiliki rasa kasih sayang kepada teman-teman. Kita bisa tahu karakteristik, kita bisa tahu sifat-sifat dari teman-teman anggota BEM, karena pada dasarnya
seseorang itu akan dilihat dari sifat dan karakternya ketika mereka merasa bahwa ada rintangan yang mereka harus lalui bareng teman-teman yang lain. Jadi kita bisa tahu, kita bisa paham karakteristik mereka. Banyak sih yang kita dapatkan mulai dari materi, terus rasa kepemimpinan juga sedikit demi sedikit mulai tumbuh di jiwa teman-teman seperti itu. Oke, baik untuk Kak Reja sendiri nih, apa yang dirasakan setelah mengikuti Diksar tersebut? Yang jelas capek, tapi saya tetap semangat dan pantang menyerah demi Stiper Pelita. Baik, siap. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, Hmm. apakah ada alumni Diksar yang kemudian menjadi tokoh penting dalam acara Oh, Diksar tersebut? ada. Kemarin ada ya, yang berangkat kayak apa namanya? BEM tahun 2023-2024 itu rombongannya Mas Hari, terus Mas Triyono yang sempat datang hadir untuk mensukseskan dan meramaikan kegiatan kami. Terus ada juga Mas Hendy, itu ketua BEM 2024-2025, itu hadir juga bareng teman-temannya. Itu dari alumni multimedia juga hadir, terus dari alumni Kompastir juga hadir. Pokoknya alumni-alumni sempat kita undang semuanya, dan mungkin ada beberapa yang nggak hadir karena kesibukan ya, ada kesibukan yang memang nggak bisa ditinggalkan. Tapi saya selalu mengapresiasi ke senior-senior yang hadir, terus memberikan arahan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, sehingga ya alhamdulillah Diksar kemarin berjalan dengan lancar sesuai dengan prediksi kita. Itu. Terus selanjutnya, apa nih tantangan terbesar Kakak selaku Ketua BEM dan Wakil BEM dalam menyelenggarakan Diksar tersebut? Tantangan, mungkin pendanaan. Nah, Kurang. tapi selain dari itu tantangannya nggak ada sih, karena kita juga kan melaksanakan kegiatan ini dengan bareng-bareng gitu, dengan capek-capek ya bareng, senang-senangnya bareng. Kita nganggapnya bahwa kegiatan kemarin itu ya sebagai have fun, sebagai happy-happy gitu. Jadi nggak ada tantangan. Selagi dalam diri kita, dalam jiwa kita, ya semua yang kita laksanakan itu sebagai kebahagiaan atau sebagai ladang ibadah, ya insya Allah enak kok kegiatan kita kemarin. Oke, untuk selanjutnya, ada nggak nih kritik atau saran yang sering muncul dari peserta Diksar? Bagaimana tanggapan dari kakak-kakak? Wah, kalau kritik mah banyak ya. Apalagi kalau kritik ke saya sama ke Mas Reza, kayak kurang tegas lah, kayak kurang kompak lah, kayak kurang ini, pokoknya banyak. Tapi yang jelas ya kita nggak apa namanya nggak anti kritik. Saya sering tanyain ke teman-teman, kalau misalnya ada kekurangan dari kita, ya sampaikan. Kalau nggak berani langsung lewat muka, lewat chat itu, Mas, sampai ki kurang ini loh, Mas ini Mas, sering saya temui. Tapi ya untuk hal seperti itu adalah hal yang wajar, karena saya butuh aspirasi atau butuh keluh kesah dari teman-teman juga, sehingga kekurangan yang memang kita laksanakan ini bisa kita tambali seperti itu ya. Saya jadi motivasi buat kakak. Iya, jadi kita nggak menutup suatu kritikan, nggak, kita semuanya terbuka, terbuka. Baik, untuk selanjutnya, kalau kakak bisa mengubah satu hal dari Diksar yang kemarin nih, apa yang ingin kakak ubah? Oh, kalau mau ngubah ya, Ya, saya pengennya kegiatan Diksar ini nggak 2 hari 1 malam, tapi 1 minggu. satu minggu. 1 minggu, agar apa? Agar ya teman-teman ini bisa benar-benar terbentuk, terdidik seperti itu, seminggu. Dan kalau bisa tempatnya ya jangan di keramaian, kalau bisa di yang sepi sekalipun, agar apa? Agar mereka ini benar-benar terbentuk seperti itu. Nah, berapa nih peserta yang ikut dalam Diksar tersebut dan berapa jika ditotal dengan panitia? Oke.
Anggota kita kan ada 45, 46. Yang kemarin hadir karena 2 izin itu karena sakit karena mungkin persiapannya kurang, jadi agak agak ngedrop. Jadi yang jadi peserta kemarin itu ada 44 peserta dan panitia sekitar ada 20-an. Jadi total keseluruhan panitia dan peserta itu sekitar ada 64-an, 64. Itu belum kehitung dengan tamu undangan yang hadir pada malam hari atau pada pagi, sore itu ada dari senior-senior yang hadir gitu. Untuk selanjutnya, apa pesan kakak untuk mahasiswa yang masih ragu ikut BEM atau ikut Diksan? Yang masih ragu Ya, harus hilangin rasa ragunya karena BEM itu seru. BEM benar-benar seru, kita bisa kenal teman-teman antar kelas, mungkin kakak tingkat juga bisa kenal sama dosen, kita bisa jalin silaturahmi yang baik, kita dapat relasi yang banyak, dapat pengetahuan, dapat ilmu-ilmu yang gak ada di kelas sekalipun kita bisa dapatkan di BEM ini. baik, untuk selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi nih Kak, Oke. dari audiens via Instagram. Baik. Bagaimana jika ada peserta Diksar yang sakit nih saat kegiatan berlangsung saat Diksar tersebut Kak? Oke, alhamdulillah kemarin bukan hanya 1-2 orang yang sakit, Siap. Mas, tapi banyak benar yang sakit. Tetapi rasa sakitnya itu saya apresiasi ke teman-teman ya. Rasa sakit mereka itu nggak mereka tunjukin, mereka tetap membentengi rasa sakit mereka dengan rasa kebahagiaan karena memang seru kemarin di saat kemarin. Jadi ya sakit tersebut bisa mereka alihkan ke rasa bahagia, ke semangat, sehingga di jiwa-jiwa mereka ya nampak bahagia seperti itu. Oke, baiklah, sampai di sini saja untuk kesimpulan kita pada bincang kali ini. Lewat Diksar kali ini, teman-teman belajar soal organisasi, kerja tim, dan pentingnya jadi mahasiswa yang nggak cuma kuliah, tapi juga peduli dan berkontribusi terhadap organisasi. Baik. Nah, Terima kasih kepada Kak Arman dan Ya. Kak Reza sudah menyempatkan waktu untuk berbincang kali ini. Oke, baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.